Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahriansyah dari kelas TIA dengan NIM 23051204022. Dan di sini saya akan mempraktikumkan terkait penggunaan VirtualBox dengan nantinya kita outputnya yaitu kita akan menyambungkan 3 PC. Setiap PC-nya nanti akan bisa kita bisa mengakses Google melalui VirtualBox. Jadi di sini yang pertama kita memerlukan OS PC itu sendiri. Nah, di sini ada OS PC dan juga ada routernya. Kemudian kalau kalian ingin menambah PC lanjutan atau menambah PC-nya, kalian hanya perlu klik kanan pada yang base PC ini, kemudian kalian clone, kalian sesuaiin aja namanya. Kalau di sini saya sudah punya 3 PC ya, tapi kalau mau nambah ya tinggal aja tulis PC 4 gitu aja. Kemudian di sini link clone. Udah gitu, udah finish. Nah, setelah itu nanti bakal terbuat secara otomatis kopiannya sesuai dengan PC utama. Nah, sebelumnya kita harus nyeting dulu untuk bagian router dan PC utama sebelum kita clone. Yang pertama, kita masuk ke setting, ke network. Untuk bagian adapter satunya, kalian setting seperti ini. Untuk router, untuk adapter 2 nya seperti ini. Namanya saya pakai switch. Kalau defaultnya tuh ini Ethernet ya, tapi saya ganti jadi switch. Oke. Kemudian kalau yang PC 1 atau PC defaultnya itu seperti ini. Adapter satunya attachednya itu net, itu pilihannya. Kemudian untuk adapter 2 nya yang hampir sama seperti router OS tadi, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah disetting dua-duanya, kita akan menjalankan. Yang pertama, kita akan jalanin routernya dulu. Di sini loading. Nah, nanti aku saranin aja kalau mau aku cloud PC nanti itu kalau bisa PC satunya sudah run selesai sampai nanti kita nyentuh di bagian search engine atau Google di PC 1. Nah, ini kita masuk ke routernya. Ntar loading. Oke. Untuk masuk login adminnya, kita masukkan aja username admin, passwordnya no password. Nah, sini kita udah masuk ke routernya. Nah, di sini kita akan belajar nekrotik juga sebenarnya. Oke, lanjut kita akan masuk ke PC. Dua kali juga kita akan masuk ke PC. Di sini mungkin tampilan untuk PC-nya di dalam OS PC-nya ini menggunakan Windows XP. Jadi bisa dibilang cukup old untuk beberapa variable ya, karena Windows XP bisa dibilang cukup kecil dari segi direktorinya juga. Ya. Oke, kita udah masuk nih di dalam PC. Nah, yang perlu diperhatikan itu ada di bagian Winbox. Ini Winbox itu paling penting. Yang pertama harus kalian pikirkan, yaitu kita harus mencari IP dari IP dari routernya tadi. Jadi caranya kalian ini klik 2 kali. Nah, di sini ada connection to bla 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 ya. Nah, di sini kalian mencari titik 3, loading. Ini masih loading di sini ya. Nah, di sini muncul kan. Nah, kita tunggu sampai ininya muncul, kalian klik. Oke, kita connect. Nah, connect. Kalau dari awal itu tidak ada tampilan yang tadi, maksudnya masih kosong gitu, kalian nggak bisa menekan apa-apa, kalian coba aja ulang-ulang, kalian tunggu beberapa detik, habis itu pencet lagi titik 3-nya, baru muncul IP atau konfigurasinya, baru kalian pencet. Itu memang biasanya sering terjadi ya. Setelah itu di mana kemudian kita akan melakukan setting terlebih dahulu. Yang pertama, kalian masuk ke IP, kalian masuk ke DHCP client. Nah, kalian kalau di sini kan saya sudah ada ya. Nah, kalian di sini tuh tambahkan ether 1. Oke, kalian tambahkan ether 1. Oke. Kalau sudah, kalian klik OK, karena saya
di sini telah terdapat Ether 1, jadi tidak saya tambahkan kembali. Kemudian kalian masuk ke address, kalian tambahkan addressnya adalah 192.168.1.1/24. Saya ulangi kembali, untuk addressnya yaitu 192.168.1.1/24. Dan untuk interface-nya kalian ubah ke Ether 2. Tapi sekali lagi karena saya sudah menambahkan di sini sudah terpampang jelas di sini, jadi gak saya tambahkan ya. Oke, setelah itu kita masuk ke firewall. Nah, di sini kalian harus nambahkan firewall di bagian NAT-nya. NAT, kalian pilih NAT di sini, habis itu kalian tambahkan, kalian masuk ke general. Ini bagian ini biarkan defaultnya. Kemudian di out interface kalian pilih Ether 1. Kemudian di bagian action kalian pilih masquerade seperti ini. Tapi karena saya sudah menambahkan, jadi saya nggak menambahkannya kembali ya, seperti ini nantinya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan ke DNS ya. Kita akan ke DNS. Kalian hanya perlu namanya mencentang allow remote request. Jadi IP yang nanti bakal dicari untuk masuk ke si mesin pencariannya nanti akan dicari secara otomatis. Kemudian kalian masuk ke DHCP server. Nah, itu di sini awalnya itu harusnya server 1 ya, karena saya sudah menambahkan. Tapi yang pasti jelas di sini kalian nggak perlu merubah apapun ya, kecuali nanti di sini interface-nya kalian rubah ke Ether 2 itu doang. Sisanya nggak perlu dirubah. Tapi karena saya sekali lagi sudah menambahkan di sini ya tidak saya tambahkan ya. Jadi setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kalian close. Nah, ini kita udah setting sih, kita udah setting semuanya. Kalian close, kalian masuk ke command prompt, kalian ketik aja config config. Oh, mohon maaf, ada kesalahan, lebih tepatnya IP config, bukan config ya, IP config. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kalian perlu settingnya, kalian ketik aja di sini IP config garis miring release. Sebentar. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah 000 seperti ini kita akan reset dulu untuk IP-nya. Habis itu udah kita reset nih. Itu kita coba masukkan IP baru, IP config garis miring renew. Nah, di sini dia akan coba cari IP connection. Oke. Kita close, kita coba buka kembali, kita ketik IP config. Nah, ada IP baru di bagian sini di local area networknya. Kita close, kita masuk ke Mozilla Firefox, kita coba ketik apa ya, coba ini ya, muncul. Nah, seperti ini jika berhasil ya. Jika berhasil seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, teman-teman hanya perlu mengkopinya saja ya. Jadi ini saya close. Ini saya matikan.
tunggu sebentar. Nah, begitu pula PC 2 maupun PC 3 itu sama, tapi kalau kita akan coba, kita bisa coba PC 2 loading, ditunggu sebentar. Oke, tadi sebenarnya ini PC 2 dan PC 3 itu adalah kopian dari PC 1. Jadi seharusnya secara otomatis untuk di bagian Mozilla Firefox-nya itu sudah tersetting. Kita coba cek. EQ. Oh, kagak. Oke, kita coba cek dulu di bagian command prompt. Sebentar. Kita masuk ke Winbox-nya dulu. Oke, kita masuk tadi sudah ya. Kita masuk ke config. Config IP config. Coba ya, kita masuk ke Mozilla Firefox. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa. Nah, sudah bisa ya. Di sini PC 2 pun juga sudah tersambung. Ya, oke. Lanjut ke PC 3. Kita lanjut ke PC 3. Kita matikan juga. Kita matikan. Nah, ini percobaan terakhir kita di PC 3. Jika PC 3 berjalan sesuai dengan seperti yang saya inginkan, berarti berhasil. Ya, untuk praktikum kali ini berhasil. Bentar, oke, ini. So, sekali lagi saya mohon maaf jika ada suara yang kurang nyaman di telinga para penonton. Oke, kita udah masuk. Kita kembali ke Winbox. Sebelumnya kita harus dapat connection terlebih dahulu. Ya, kita tunggu dulu ya. Gak apa-apa, gak lama, gak sampai 1 jam. Kita tunggu aja dulu. Oke, kita dapat addressnya, connection, udah masuk. Kita close, kita ke command prompt, kita ipconfig kembali. Yep, kita dapat. Kita close, Mozilla Firefox. Oke, klik. Yap, bisa. Kita bisa mengakses search engine ya. Oke, baik, itu saja yang dapat saya praktikumkan untuk kesempatan kali ini. Praktikum terkait VirtualBox dengan menggunakan router OS dan juga PC OS secara virtual ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Jika masih ada yang dibingungkan, langsung saja tinggalkan kata-kata atau kalimat di kolom komentar dan akan saya baca nantinya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.